ngawiti Jejegah panggawa parawanggati sajalandang kalawana engke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 126. Betul, dimana 126 ini lagi-lagi kita nggak sendiri. Kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Sangat amat spesial Skalski. Hadir. Jujur. Oke, Bang, apa hadir? Ya udah nggak apa-apa. Ini emang bagian dari show. Bagian dari show. Ya Allah, astagfirullah, ya Allah. Sana tuh seruannya. Yang keluar hilang 30.000. Kita sudah kedatangan GJLS. Asik. Blok, jangan meriah lah, ini kan horor pembawaannya. Tadi itu kan openingnya ceritanya ini ya, pewayangan gitu ya. Apa sih ceritanya openingnya? Doa itu sebenarnya. Doa. Oh, doa. Bahasa-bahasa gitulah. Oh, gue pikir kayak ketoprak humor gitu. Kayak ketoprak. Loh, Bapak tuh kan sudah bilang sama kalian. Bapak. Wong aku tuh kuliah tuh ya pengen yang keluar negeri loh, Pak. Ngopo Bapak tuh nggak oleh tuh, Pak? Oleh. Itu dia tim song dari Oleh. Kita punya lagu buat PMK nih ya. Gimana tuh? PMK. Malam Kliwon. Lagu dari Biasanya kalau ada teman Kliwon kan kita manggil teman-teman kita teman Kliwon ya. Ada yang nggak suka gitu langsung ngirim. Jangan gitu, Pak. Macam-macam. Enggak, Bang, kita kan berusaha menghibur. Berusaha nggak apa-apa. Kita perkenalan dulu kali ya. Di Benar. GJLS tuh ada siapa aja sih? Silakan. Kita dari GJLS ada saya Ibzioir, Saya Rispo saya Rigen, dan kami dari GJLS. Kan gue udah nyebutin GJLS. Beda. Oh, beda. Bisa juga kita disebut trio selebriti bisa. Gua enggak kayak. Selebritinya fitness nggak tuh? Apa lebih ke gold gym. Oke, biasanya tuh GJLS erat kaitannya dengan yang seneng-seneng, Betul. yang lucu-lucu. S-nya ya, karena dari S-nya seneng. Iya kan? G-nya JL-nya gitu. G-nya itu Happy. happy. G happy. Wow. J Joy. joy. Oh iya. Joy. Happiness juga tuh. L Tobing. L Naik dong. Iya. S-nya itu Rispo. Udah kan seneng tadi. Seneng. Ngapa lu rubah lagi? Ini serem lu, backsoundnya lu jangan terlalu macem-macem. Apa? Terus sih, Terus sih, lu kalau datang ke lu Gak usah macem-macem, gue enggak, sama lu tuh masuk kodamnya nanti. Kodam tuh, coba tahu istilah kodam diulang-ulang terus. Kodam Jaya lah gitu. Samperin lah. Terpesona, aku terpesona, memandang wajahmu yang manis. Waduh, mantap tuh. Udah kan hilang. Bagaikan mutiara Bola matamu gitu. Ini horor lo orang lo ini lo. Dia udah bangun berepisode-episode. Bola matamu apa nggak kurang horor? Tiba-tiba bola matamu keluar. Coba, semoga ntar lo ditemukan. Ntar kalau lu pulang misal Gak usah macem-macem. Gue sampai naik, di rumah gue naik mobil ini sendiri, Iya. Grab. tapi Hip,
dicolek. Sumpah pusing pala gua nih. Dari tadi lu Bang Mamet, lu lempar apa, lu matiin lampu, gua kaget gua nih. Gua nih ada semurat loh. Gak ada urusannya sama kaget. Gak ada hubungan. Gak ada urusannya sama kaget. Bayangkan ketika asam urat lu kambuh, sesosok makhluk gaib. Enggak, ya udah. Susah lari ya. Menyembuhkan. Oke. Iya. Dan Ida Bang ini lu bosnya mereka, ngapa kita yang banyak ngomong. Dengar katanya Bang Rispo tuh punya cerita yang paling serem di antara Bang Rigen sama Bang Ripsi. Tapi mungkin sebelum Rispo, Rigen dulu mau cerita dia. Ya tapi seru tuh Bang yang tadi diomongin yang di Trunyan. Yang di Tapi itu cerita orang, ya, nggak apa-apa kali ya. apa. Tapi emang cerita Rigen dulu oh lah. iya, lu ada juga ya Bang ya? Kalau misalkan horornya yang gue tuh nggak pernah ngelihat langsung, alhamdulillah ya. Gue belum pernah ngelihat langsung, jadi paling kayak gue tuh ngerasain gitu. Oh yang terakhir kemarin sih di Bali sih. Oh lu sempat ke Bali ya? Gue kan kemarin di Bali kan bikin konten. Jadi kemarin gue tuh bikin konten. Jadi kontennya itu emang konten horor. Jadi sama satu orang bule, namanya itu Zack Skytech. Jadi dia tuh kayak bikin konten horor juga di Bali, tapi dia pakai alat kayak Ghostbuster gitu. Oh metafisika Iya, gitu. mendeteksi gitu. Jadi ada alat deteksi yang kayak kalau merah gitu, itu tuh katanya ada energi yang kuat. Terus dia juga punya inframerah gitu. Inframerah tuh yang kalau misalkan dia ngerekam tuh bisa merasakan ada energi tuh kelihatan kayak warna merah gitu. Terus udah tuh terus kita bikin konten gitu kan. Bikin konten begitu. Terus habis itu jadi sama Dinar Candy kan. Terus gua bikin podcast sama Dinar Candy. Nah, Dinar Candy itu adiknya itu dia tuh bisa kayak Ternyata indigo bapaknya. gitu. Bukan indigo sih, sebenarnya dipelajarin. Jadi dia tuh dulunya dibully di sekolahan, adiknya itu. Akhirnya dia kayak belajar ilmu gitu. Belajar ilmu kayak buat kebal gitu segala macam. Bersekutu sama Cowok, iblis. cewek? katanya. Cowok. Nah, adik Persekutuan iblis kan ini. yang nggak tahu gua, pokoknya dia cerita dia dia begitu, dia belajar ilmu itu buat kebal lah gitu. Allahu Nah akhirnya la. pas ditahu sama si dia bilang udahlah nggak usah gitu nggak usah. Nah akhirnya dibuang tuh. Nah ternyata masih nyangkut yang satu, bukan masih nyangkut sih, jadi kayak akhirnya dia kayak kelatih gitu sense-nya. Jadi ternyata dia akhirnya bisa merasakan yang namanya kedatangan kehadiran makhluk halus. Terus. Sampai akhirnya kita bikin podcast bertiga, terus kita panggil adiknya, terus kita tanya-tanya. Nah lu kan kalau tadi kan kita ngomong secara metafisika, maksudnya yang benar-benar pakai alat. Kalau lu nih kan yang dari six sense gitu kan, dari indra keenam. Kalau lu gimana ngerasainnya di daerah villa? Jadi kita di villa gitu maksudnya. Daerah mana tuh Bang kalau boleh Di tahu? Jimbaran. Jimbaran. Okay. Nah di Bali itu, ini menurut orang Bali, jinnya itu bukan jinnya, penunggunya itu. Kalau kita tuh kayak setiap tempat satu rumah penunggunya satu gitu kan. Satu tempat, ternyata di sana tuh setiap satu langkah itu ada penunggunya. Oh ya? Serius, gue diceritain sama Kepercayaan teman-teman sana. sana. Oh. Jadi setiap satu langkah ada penunggunya. Makanya di Bali tuh salah satu tempat terkuat. Fixerem tuh ada kontennya Coki Muslim. Itu belum pernah berani buat bikin konten di Bali karena mereka gangguin jin gitu kan, gangguin penunggu situ. Nah mereka belum pernah ke Bali. Waktu itu pernah, kita kan ada acara di Bali. Nah waktu itu sekalian bilang mau bikin konten Fixerem, tapi nggak ada yang berani. Dukunnya atau paranormal itu bilang jangan, kalau di Bali jangan karena terlalu gede energinya. Benar. Nah lanjut ke cerita gua. Ditanya tuh ke si Ben, lu ada ini nggak, ada ngerasain nggak di villa ini energi? Ditunjuk di salah satu sudut villa itu. Gue di situ ngerasain energinya kuat banget. Dan itu tuh bentuknya tuh serem lah dibilang gitu. Jadi pala, terus di bawahnya nggak ada, badannya cuma kelihatan kayak, ya kita bilangnya kuyang. Kita bilangnya kuyang. Terus tingginya segini, diarahin gitu. Terus akhirnya kita coba, ayo kamera kita ke situ, kita sekalian tes energi pakai alat yang tadi. Kita masuk ke tempat itu, tes. Itu belum ada hijau gitu, tes hijau gitu. Di mana? Di sini. Masih kita tadi ini mah kayaknya ini nih nggak bener nih, hijau gitu. Terus gambarnya juga masih normal aja di infrared di kamera. Sampai tiba-tiba ada salah satu asistennya si Dinar Candy tuh kerasukan. Pas pokoknya itu tuh timelinenya gini. Tiba-tiba tuh dari alat yang buat ngecek energi itu, tiba-tiba dari yang hijau tiba-tiba merah, tes, kayak
cepet gitu. Terus merah sekali, terus gambar itu langsung kayak merah semua, kayak ngedapetin gambar panas gitu. Terus udah tuh di merah, habis itu gambar kita tiba-tiba merah semua, cepet itu merah di layar iPad-nya si bule itu. Terus tiba-tiba di luar asistennya kerasukan. Itu asisten dia tuh orang Sunda, ngamuk gitu. Terus habis itu wah susah tuh, wah gimana ini, sampai akhirnya ada penjaga orang, bukan penjaga sih. Terus habis itu terus kerasukan kan. Nah terus dicoba sama si Ben itu, hanya nggak bisa kata si Ben. Akhirnya udah gimana ya, coba panggilin dong, ada satu orang kayak temennya kru gitu. Itu orang Bali, orang situ. Coba dong ajak ngobrol pakai bahasa Bali, Pak. Anjir, yang kerasukan ini. Iya, Padahal orang Sunda. Maksudnya ngobrol, lo ngeliat? Bukan ngobrol, iya gue ngeliat, bukan ngobrol ya. Gue sih lebih, kalau gue ya jujur ya, karena tadinya gue juga masih kayak bukan ngobrol, tapi kayak dikasih tahu. Ini gitu. Pertama kan Om Swastiastu gitu. Iya. Terus dijawab gitu kan. Terus habis itu pakai bahasa Bali diomongin gitu. Habis itu udah baru dia kayak lepas gitu. Dari tadi dari berapa menit itu kita coba ini nggak berhasil. Pas pakai bahasa Bali itu baru nyambung. Terus pesannya apa yang disampaikan? Ada dua. Pasti ada kan? Ada dua. Gitu. Kejadiannya itu ada dua. Yang satu lagi ini asisten gua. Jadi pas kita lagi bikin podcast, ini beneran nih si Arif namanya. Nah, jadi tuh kita mau ditakut-takutin. Jadi dari lantai 2 itu dia kayak nyimpen speaker buat di nyetel suara-suara kuntilanak gitu. Nah, itu buat apa? Sorry, buat apa? Buat nakut-nakutin kita yang buat takutin. Iya, kayak gini nih, kayak sekarang nih ditakut-takutin gitu. Nah, itu tuh jadi kita lagi begitu. Nah, ini teman asisten gue, itu tadinya nggak percaya sama sekali sama kayak gitu-gituan. Nggak percaya setan. Sampai akhirnya kejadian itu. Terus gue lagi bikin podcast gini, terus tiba-tiba dia ke atas naruh speaker berdua tadinya sama Ategar. Terus Ategar turun duluan ke bawah, terus dia kayak masih diajak ngobrol sama Tegar. Padahal si Tegar itu udah di bawah, udah megang kamera, udah nggak ada orang di atas. Iya, sering betul. Dia tiba-tiba ngomong, "Oh iya Pak, siapa?" Ategar denger di bawah. Itu si Arif kenapa? Siapa? Gitu. Anjir, serius. Sumpah, beneran. Terus masih ada orang di depan. Itu di Jimbaran? Bang Arif Abang. Di Jimbaran. Iya, Arif Abang. Itu beneran, dia kayak sampai iya pak gitu. Pas itu kerasukan dia ketawa-ketawa. Abis itu gue tanya, lu ketawa-ketawa, Bang, gue sebelum ini tadi pas kita tag di dalam, pas tag podcast di dalam, gue tuh ngobrol sama Ategar, tapi nggak ada orang. Sampai akhirnya gue ngeyakinin, loh nggak ada orang. Terus dia langsung, anjing gue dari tadi ngomong sama siapa gitu. Anjir. Tapi yang diobrolin apa sama si? Gak ada, jadi kayak nyuruh dia cuman iya pak. Sekelebetan gitu kali. Gitu. Iya. Tapi emang. Tapi kan ada kalimat yang ditangkap dong, kayak ngomong apa gitu. Mana deh si Arif deh. Met, tolong Met panggilin si Arif Met. Tapi emang bener sih kalau ada kalau yang gua perhatiin ya, ada beberapa teman-teman yang dalam tanda kutip kerasukan atau kemasukan. Kalau yang nyakar-nyakar atau yang gerang-gerang atau yang berbahasa sendiri gitu, rata-rata memang begitu kan. Tapi yang udah lintas bahasa, terus tiba-tiba dia bisa pakai bahasa apa, terus ngerti sama orang di situ tuh yang menurut gue agak di luar nalar sih. Paham gak maksud gue? Iya. Nah itu tadi Kan karena kan orang kalau mau bisa berbahasa itu kan prosesnya lama ya. benar. Nah, gue tuh dia cuma jawab yang gue ingat ya, dia cuma ngejawab Om Swastiastunya doang. Setelah itu pokoknya ngomong si yang orang ini, orang Bali ini ngomong ke situ, terus habis itu udah sadar. Setelah itunya gue lupa. Rip sih deh. Lu yang waktu di atas yang sama Pak Tegar, itu gimana sih ceritanya, coba deh. Yang pas syuting itu bang? Iya, pas syuting. Oh, yang pas syuting itu kan syuting yang sama bule itu, yang mau cari hantu katanya. Iya. Yang buat cari hantu. Nah, iya di atas ya langsung. Jadi dari atas tuh lempar properti buat nakut-nakutin ceritanya tuh awalnya kru yang lain. Nah, Pak Tegar naik. Rip, ini tolong liatin speaker ya. Gue simpan di atas. Ntar gue mau turun ke bawah. Nah itu iya. Terus pas dia mau turun lagi, dia bilang ke saya, Rip, nanti tolong ambilin ya kalau udah selesai. Iya. Nah, saya tunggu di kamar karena capek kan seharian nungguin Bang Rigen. Terus diajak ngomong, Rip, bla 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 bla, lu ngapain aja gini sebelum sama Rigen gitu. Saya jelasin saya kuliah gini gitu. Pas saya mau ambil, nggak ada orang, nggak ada Pak Tegar.
Oke, terus? Nah itu mulai takut saya tuh. Awalnya enggak, ya biasa aja lah. Iya, iya, iya. Bercanda kan. Pas turun, saya ketawa-tawa ngeliat Bang Rigen, maksudnya biar nggak takut tuh, happy aja gitu. Oh, menghibur diri lah ya gitu. Iya betul. Nah sampai di bawah tiba-tiba si asisten Dinar Kendi ini kesurupan. Iya, nah itu yang tadi gue ceritain. Oke, nah berarti lo ngeliat wujudnya Pak Tegar itu apa? Ya orangnya Suara biasa doang. gitu. Suara doang, diajak ngomong. Jadi itu jelas benar-benar kayak kita ngobrol cuman disekatin tembok gitu loh. Jadi kayak jadi kamar kita tuh, jadi ini kamar. Terus di depannya ada kamar mandi, di belakangnya kamar mandi sama tempat jemuran. Nah, kita tuh nakut-nakutinnya dari tempat jemuran itu. Nah, si Arif ini di kamar kayak lagi istirahat gitulah gitu. Terus kayak ada yang ngajak ngobrol. Nah, setelah kerasukan segala macam itu, terus kita kan ngobrol tuh, sharing-sharing tuh. Maksudnya kayak biasa lah cerita-cerita. Oh, gue tadi gini, pantesan tadi gue gini. Nah, dia cerita, terus Pak Tegar, lah pantesan tadi lu di atas. Iya, gue bilang lu ngobrol sama siapa sih Arif di atas? Pak Tegar mendengar iya itu. Oh, iya. Sampai diceritain begitu. Itu hotel. Villa. Oh, villa. Oke. Gitu. Thank you ya, Bang. Siapa tadi? Mas Arif. Mas Arif. Kopassus Bang dia. Kopassus. Oh iya. Serius. Enggak bohong, enggak ada. Oh, Ntar transfer ya, ntar ditransfer. Gitu, itu yang beneran gua ngerasain gitu sih, maksudnya ngelihat langsung ada orang kerasukan, terus ada yang cerita suara-suara gitu. Oke. Tadinya tuh gue pengen ngajakin Bang Rigen, kan awal ketemu tuh. Minggu itulah gitu. Terus kitanya nggak bisa, Bang Rigen juga nggak bisa. Nah biasanya nih Bang, kalau gue sama Danu udah maksain sesuatu terus tiba-tiba nggak dapet atau apapun lah gitu, selalu ada kayak nanti aja deh, emang belum waktunya gitu. Tiba-tiba sekarang lo pulang dari Bali ada bawa cerita kayak gini kan gitu, yang menurut gue itu juga sering terjadi sebenarnya. Gue tuh sama Danu ya di PMK podcast Malam Kliwon tuh udah lumayan, bukan kebal ya, apa sih, kebas Kali ya, kebas kebanyakan sama cerita kalau horor. ada cerita horor yang ini penampakan pocong, penampakan kuntilanak, genderuwo gitu, kayak itu udah sering masuk tuh ke kita. Cuman cerita-cerita yang seperti ini nih, yang tiba-tiba ada setan kembar kayak gitu-gitu, atau ada yang suara ngomong-ngomong gitu-gitu, yang malah bikin kita tuh merinding. Gitu sih. Ih, serem banget. Nah, Anjir. itu dari yang tadi kan lu nanya pesannya, pesan dari yang gue yang itu tuh, ya lu Jangan nakutin. Apa Pom? Apa Gen? enggak. Jadi pesannya Macem-macem lu Santai ngapa? aja, Santai apa? santai. Lu tiba-tiba diem gitu, ada jeda. Lu Iya, kenapa? tiba-tiba mata lu ke kiri. Enggak. Udah jadi bahas jadi. Udah jadi bahas, ntar aja. Mas, gua nih enggak lah. Terus Ya katanya nggak boleh diomongin Bang. iya, Bang, terus gitu. pesannya tuh Sampai bocor. Enggak, masalahnya tar dulu nih. Yang misi semakin lu takut, energi dia semakin Gua enggak takut gua. Iya. Enggak. Yuk. energi dia semakin lu takut itulah yang biasa malah muncul. Sebenarnya begitu. Malah muncul ya kan. Iya. Karena energi dia jadi lebih gede. Iya. Enggak, gua enggak takut. Nah yang tadi Nah, lu nantang kalau yang gitu. tadi itu lu udah jangan lupa, udah cukup kita aja iya. gitu. Nah, pesannya tuh karena kita tuh penasaran sama alatnya si bule, jadi kita kayak nantang jatuhnya. Jatuhnya nantang. Kayak, Oh. ayo kita coba tes gitu. Kita coba cek ke sini yuk, kita coba cek ke tempat yang horor itu, jatuhnya nantang. Dan belum permisi kali ya. Iya, gitu. kita nggak ada permisi. Jadi kita datang geruduk rame langsung, ada hostnya 2, terus sama si bule itu badannya gede, terus sama si band berempat sama kameramen dan tempatnya itu kecil banget. Jadi kayaknya emang dia tuh kayak anjir sempit banget tiba-tiba gitu kali. ya. Terganggu lah. Terganggu. Terganggu. Tapi emang iya sih, kita tuh banyak banget teman-teman dapat cerita dari Bali. Salah satu penyumbang cerita horor kita tuh teman-teman dari Bali. Akhirnya kita menyimpulkan Bali itu ada 2 sisi, cantik dan mistis. Itu sih karena kuat banget, dan cerita-cerita yang mind blowing semua. Bagus banget, yang apa yang sebelumnya kita pernah denger lah gitu, tentang penampakan, tentang apalah. Klinik di Gianyar kayak gitu-gitulah. Klinik di Gianyar, terus tiba-tiba ada orang yang nggak sengaja nginjek sajen yang di perempatan tuh biasanya. Iya. Itu kesurupan berapa hari? 3 hari. 2 hari 3 hari. Capek banget. Nari terus. Nari-nari di kasur, di di kamar. 2 hari, 3 hari. Dan dia bisa, maksudnya selentur itu. Iya, jadi penari, Jadi di penari. kasur Jadi penari kasur. sampai makan waktu 2-3 hari baru bisa keluar. Sampai kita tuh ada cerita horor yang akhirnya yang diceritakan tuh sampai meninggal. Karena apa, kemasukan gitu, dan Udah sembuh-sembuh. nggak sembuh lah gitu.
wah itu menurut kita yang dapat banget tuh cerita yang kayak gitu. Yang ceritain siapa tuh? Oh, penceritanya, Pengirimnya meninggal. bukan, itu Beda-beda bukan cerita. beda cerita, bukan yang itu tadi. Oh, tapi yang meninggal tuh bukan yang ngirim cerita, bukan. Kerabatnya. Gitu. Kerabat, kerjaan apa aja rimbat? Ya Allah. Surya. Sama kayak abang tuh abang tuh. Tapi Mas Rekin, lu selama berkarir di industri ini gitu ya, Iya. kan pasti sering tur keluar kota segala macam. Itu lu nggak pernah sama sekali ngalamin? Gue ngelihat, Bareng teman-teman alhamdulillah belum pernah ngerasain. Cuman ya paling kayak ngerasain ada energinya doang. Ada energinya tuh dalam arti kayak tiba-tiba ada angin seng gitu, padahal nggak ada apa-apa, tiba-tiba dingin gitu. Ya paling kayak gitu-gitu aja sih gue ngerasain. Tapi kalau ngelihat langsung Nggak pernah. belum pernah gue. Alhamdulillah belum pernah. Gue. Oke, habis inilah. Habis inilah ya. Mas, ya. Jangan kalau bisa Tapi jangan. emang jangan kalau saran kita sih jangan ya, Le, ya. Wih, Kalau ya Allah. bukain, kalau Aduh, ada kalau aja minta dibukain gitu. enggak, gue jangan. Gue nggak mau gue itu kayak gitu. Urusannya ke depannya. Ribet bro, udahlah. Itu Bang Regen ceritanya. Baru minggu lalu Minggu lalu tuh di baru Bali. di Bali. gitu. Ntar ada kok videonya kok, kita bakalan tayang tuh ntar. Minggu ini kan? Iya. Contohnya minggu ini bang. Pas Kan ini nggak tahu nih kapan tayang Tayangnya sekarang tayangnya. Nggak bisa dong. Kan ini lagi Ini direkam. pendengarnya nonton. Gue bilang sekarang. Oh ya ini sekarang. Gitu. Jangan salah. Kita tuh dulu pernah siaran di salah satu radio, siaran horor. Namanya Memedi. Kita bertiga nih siaran. Siapa aja, Bang? Saya, Danu, dan satu lagi Mas Denny. Nah, pendengar bukan dong. Bukan. Iya, gue nggak tahu. Itu rate-nya tuh ya 10 tahu. juta sejam, 100.000 itu tuh rate-nya tuh. Lo tahu kan Denny Sumargo? Oh, Dennis Kan kebetulan itu sama Denny Darko. Sulap. Nah, udah gitu kita tuh pendengarnya Ntar Denny siapa dulu nih? Manusia ikan. Ada lagi. Mas Pandu deh jelasin. Ya intinya gitu, kita siaran waktu itu. Program horor namanya Memedi. Dan kalau siaran gitu kan live ya Bang Ipsi tau lah ada live chat WhatsApp gitu kan. Iya. Pendengar Sumpah barusan. Apa sih? apa? Hipsi. Enggak, gue dengernya Hipsi. Itu kali depan orang. Kagak, Ada orang di depan. enggak ada. Lu nggak usah aneh-aneh. Rispo kali Kagak, Rispo. kagak, gue juga denger Hipsi. Apa? Iya. Cowok itu. Cowok no. Kagak. Itu kedengeran itu. Dengar ya? Lu denger gak? Enggak. Kalau enggak, Bang. Kalau enggak. Gue juga denger masalahnya. Gua denger Hipsi gitu. Soalnya dari tadi bercanda mulu soalnya nih. Iya. Gue nggak bercanda gue. Enggak hip. Lu tuh energi lu kalah jatuhnya. Lu gak denger? Dengar, gue dengar. Gue denger gue. Lu denger kan? Gue yang ngomong. Oke, terus habis itu di pendengar kita kan Denger gak? Enggak. Iya. setiap malam Jumat siarannya si horor itu. Terus teman-teman kita lebih sangar lagi nih, teman-teman yang punya kelebihannya luar biasa lah. Gitu. Terus udah gitu, ada satu yang bilang, Mas minggu depan saya mau main dong ke studio gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, dibalas sama produser. Di WA tuh. Di WhatsApp live radio gitu. Oke, sampailah kita minggu depan. Lagi kita cerita-cerita on air gini, si produser ceklung gitu kan. Mas saya sudah sampai gitu. Ya kan kita lagi on air ya. Iya. Kita lagi on air. Namanya Dio waktu itu. Yuk, udah sampai nih, cek dulu deh ke depan gitu. Ya udah, kita siaran gitu. Dia balik lagi produsernya. Produser kita balik lagi. Nggak ada Mas gitu. Nggak ada Bang. Saya balas dulu orang gua lagi ini. Mungkin di pos satpam kali. Cek lagi tuh dia ke pos satpam. Bawa apa nih? Balik lagi kagak ada. Terus balik lagi nggak ada. Sampai berapa kali lu bolak-balik? Lu nyium 3 kali. Bau Sampai ini. 3. Bau apa? Kayak bunga apa bener gua nyium nih. Lu nyium gak? Kalau ini gue tahu gue bau ini apa jahe itu. Bukan, masa jahe coba bang. Kagak. Udah. Nah, habis itu udah tuh dicek di WhatsApp lagi. Mbak, kalau ini langsung ke studio aja pokoknya di mana gitu kan. Bunga banget ini. Habis apa? Bau bunga banget. Enggak, lu jangan bohong lu. Sumpah demi Allah kalau gue. Lu nggak coba ke arah sini dah. Kagak Ke arah nyium sini. gua. Enggak bang. Beneran bang.
Gua iya bau. Oh iya, Bunga, anjing Bang. bau hand sanitizer kali. Hand sanitizer kali. Orang ini live boy bang bau ini sabun. Oh, bau apa? Bau banget. Iya, iya wangi bunga. Cuman hand sanitizer kali. Iya hand sanitizer kali lu jangan pada bercanda. Udah hand sanitizer kali. Lu dari tadi halu hip. Lu suges kali udah ini wangi hand sanitizer ini mah. Nih masih bau nih di sini nih. Di mana? Coba bang, di sini bang. Enggak, tapi gua juga nyium gitu. Cuman Beda lah. Beda, Bro. Beda. bau jahe-jahe ya. Bukan jahe. Kenapa jahe? Ini bau parfum bayi gua. Ini apa? Ayam bakar kali bukan bau ayam bakar. Bayi gua nih kayak gini nih. Nah, anak lu. Anak kecil nih. Udahlah. Ayo lanjut lagi. Oh, iya. Enggak, tapi bau bang beneran ini gua. Masih bau nih. Ayam bakar kali. Kemangi. Enggak, iya, gua nyium nih, Sung. Gue tapi ya dengar semprotan sih, prot dikit gitu. Nggak Tadi. ada. Lu met ya? Enggak ada. Nih, masih nih, kalau, sini nih. Kalau Sini punya nih. prot nggak mungkin bawa bunga orang-orang. Iya sih, benar sih. Ya Ada udah ya. baik. Udah Nah, lanjut terus habis lanjut. itu, Jangan- Masih bau nih sini nih. Coba gitu, coba gitu. Enggak, sumpah demi Allah gua. Lu coba. Ini gua juga merhatiin anak-anak gak ada yang nyemprot. Maksudnya Iya. lu tiba-tiba bau, tiba-tiba Gua kan enggak. ngeliat anak-anak di sini kelihatan, gua juga nggak bakal panik. Nih bau lagi nih. Lah, masa hilang? Masa kadang ada kadang enggak? Ini masih berasa banget baunya. Gua udah enggak nih. Sini lu. Sumpah lu jangan pada bercanda anjing. ya. Gua juga jadi takut beneran tadinya. Sumpah demi Allah kalau gua gen. Enggak, gua Gua juga sumpah, nyium. Ini bau sumpah ayam gua. bakar kali. Enggak ada. Coba lu. Sini apa bunga, Nah, Gen? ini hilang. Lah lu biar swab test dulu deh, biar ini bisa nyium apa enggak gitu. Enggak, teman. gua tadi nyium juga masalahnya. Iya. Ini hilang kan? Nah, itu enggak ada Itu nyium. apaan tuh? Iya. Lu apaan? Lu barusan denger gak? Apaan? Lu denger? Iya. Ini parfum ya? Enggak, lupakan bau dulu deh, Lu denger barusan? Enggak. Enggak gua. Enggak. Nah, ini sebenarnya yang kalau sering kejadian tuh kalau beberapa ada yang denger, beberapa yang enggak. Enggak, Bang. Gue jelas banget soalnya, gue kira lo lagi Bang Rigen, makanya gue langsung nengok Bang Rigen tadi. Kalau gua wangi banget. Wangi Mana? banget tadi. Masih. Ini bukan wangi. Kalau kalau tadi Lo wangi bilang, banget. lo gimana dengernya? Gitu. Lo denger juga lo? Di luar headset. Di luar headset. Gua enggak denger. Kalau tadi kan sih gitu di headset kan. Ini di luar headset. Lo jangan dimain-mainin udah. Udah, Kalau udah jangan. kayak gini, udah. Jangan. Kali ini pewangi. Pewangi ya? Enggak, Masalahnya kalau pewangi dari tadi harusnya. Dari tadi juga baunya enggak beda yang sama. yang gitu barusan. Enggak kalau itu. Lo bertiga enggak ya? Nanti ada kita gua. cek deh kalau misalnya. Nah, biasanya kita lempar nih ke teman Kliwon. Biasanya kita lempar, sepakat tuh biasanya tuh komennya tuh. Di menit segini ya Bang, di menit segini ya, di segala macam. Kan lu pada inin bau tadi. Bau banget, Bang. Nah, terus tiba-tiba ada gitu ya. Kayak apa? Apa sih, Le? Nah, ini masih bau nih. Kayak suara. Mana sih udah enggak ada. Lu doang sekarang. Ini Tadi- kayaknya nih parfum ruangan ya. Kalau itu Pak kita semua nyium hip. Lagian juga dari tadi sore harusnya. Dari tadi sore kita udah di sini. Iya. Bang, udah Bang, ini malam Jumat kita berubah aja yuk ininya yuk. Tema Dikit podcast. lagi, dikit lagi. Tema Bang. podcastnya. Rispo dah punya cerita Bang dia. Bang. Enggak ada gua. Punya nggak lu ada. yang blimbing. Enggak Anjing, udah, merinding. Hip. Jangan. Bener Lo lagi ya? Yang ituin ya? Yang dengerin, yang ngerasa ya? Di jalur sini ya? Sekelebat gitu. Enggak, gua mungkin karena pakai headset gua fokus. Nih, Tapi kalau wangi ini gua baru kali ini nih gua ngerasain Bang. Wangi kayak gini. Gue sih nggak Gak tahu ya nih nyetar. teman-teman yang belakang mainin enggak apa hip, enggak, berani hip. nggak? Gua ngelihat kalau dia gua juga kan gua doang tadi yang nyium. Nih masih nih. Nah, mana ada? Lu coba Gen. Sumpah ini gak ada. Gua Nih, gua gua iya. ada Gua ke dia, ada ke berasa dia. dikit. Oh iya wangi. Enggak ada gua. Tuh wangi banget sumpah. Enggak ada. Itu Nah, bukan tuh. anak-anak enggak ada yang ngapa-ngapain. Itu bukan tuh. Coba lu deketin. Beda lah, enggak ada baunya. Ngentot Enggak, apaan enggak. sih? 3 kali barusan. Apaan? Apaan? Nah, tuh Udah barusan gue juga malah sedenger panjang banget. panjang. Hip. Tuh. Ayo, ayo, udahlah. Udah apa? Udahlah, Lu jangan dibercandain. Gue Jadi bilang juga bercandain, apa? makanya. Lu jangan Bercandaan gua, bercandain. Bang. Lu sih hip wangi-wangi. Yang terakhir, Ya, emang yang ini terakhir masih nih, panjang banget lagi. Gimana terakhir? Ya gitu kayak